Ya, kita ke diferensial dulu ya, ke diferensial ya, masih tentang gerak sini ya. Akan lama ini nanti habis gerak ini kita akan ke gerak parabol juga, jatuh bebas, kemudian vertikal, lalu gerak melingkar ya. Oke, kita keturunan dulu ya. Keturunan, jadi misalnya ini fungsi daripada perpindahan itu dalam fungsi T, misalnya sama dengan A T pangkat N ya, ditambah B T pangkat M ditambah dengan C misalnya ya. Nah, untuk turunan itu sendiri, jadi misalnya fungsi daripada turunan ini fungsinya adalah Y sama dengan AX pangkat N ya, maka untuk cari Y aksennya itu sama dengan N dikalikan dengan A kali X pangkat N dikurang 1 ya. Jadi kalau misalnya Y-nya itu sama dengan 5X pangkat 4, maka Y aksen itu sama dengan 4 kali 5X pangkat 4 dikurang 1. Berarti ini sama dengan 20X pangkat 3. Nah sekarang kalau misalnya Y-nya itu sama dengan 4T pangkat 3, berarti Y aksennya sama dengan apa? Ini kan N-nya turun. N-nya berarti di sini kan 3 kan? Maka ini sama dengan 3 dikalikan 4 kali T pangkat 3 dikurang 1. Berarti sama dengan 12 T pangkat 2. Kemudian kalau Y-nya misalnya sama dengan 7 T kuadrat, maka Y aksen sama dengan? 2 kali 7. Oke. T pangkat? 2 min 1 ya. Oke, jadi sama dengan 14 T. Nah, sekarang kalau misalnya Y-nya sama dengan 7T, berarti ini kan pangkatnya 1. Maka Y aksen sama dengan? 1 kali 7 kali T pangkat 1 dikurang 1, T pangkat 0, segala sesuatu yang dipangkatkan 0 nilainya sama dengan berapa? 1. Oke, berarti ini sama dengan 7. Jadi kalau Y-nya misalnya sama dengan 10, ini kan nggak ada T-nya. Kita tambahin aja, jadi T pangkat 0 gitu ya. Maka di sini Y aksennya berarti 0 dikalikan 10 kali T pangkat 0 dikurang 1. Hasilnya pasti 0, seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya kalau Y-nya sekarang ya, kita ganti S nih ya. S sama dengan, kemudian X-nya kita ganti T. A, T pangkat N ya. Berarti S aksen ini akan sama dengan N dikalikan A kali T pangkat N dikurang 1. Nah, S aksen ini itu adalah kecepatan. Kecepatan sesaat. Jadi ini S dalam T, ini V-nya juga V dalam T gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk cari akselerasinya A dalam T-nya itu nanti sama dengan V aksen dalam T ya. V aksen dalam T. Oke. Jadi sekarang misalnya ada fungsi di sini S-nya sama dengan misalnya 3T pangkat 2 dikurangi dengan 12T ditambah dengan 10. Berarti untuk kita cari S aksennya, S aksen dalam T, ini berarti yang ini 2 kali berapa? 2 di depan ya, 2 kali 3 kali T pangkat 2 dikurang 1. Ini berarti pangkat 1 nih. Dikurangi 1 kali 12 T pangkat 1 dikurang 1. Ditambah, ini kan nggak ada T-nya, berarti T pangkat 0. Berarti langsung 0 aja nggak apa-apa ya. Maka di sini ini sama dengan 6T dikurangi dengan 12. Nah, ini S aksen dalam T itu adalah kecepatan dalam T. Jadi kecepatan fungsi waktunya ini ya, dalam fungsi waktu. Nah, kalau kita mau mencari percepatan, A, T-nya, ini kan sama dengan apa? V aksen daripada T kan? Maka di sini sama dengan turunan dari ini. Turunan dari 6T. Atau ditulis D per DT, nggak apa-apa. Dari 6T pangkat 1 dikurangi dengan 12. Nah, turunannya 6T berarti berapa? 6 ya, 1 kali 6 T pangkat 1 dikurang 1 kan? Yang ini 0 ya. Nah, berarti sama dengan 6. Oh, berarti dia dipercepat dengan percepatan 6. Seperti itu. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini misalnya ya, misalnya kita punya apa namanya? Fungsi perpindahannya ya. Misalnya kita S-nya S dalam T itu sama dengan 4T kuadrat dikurangi dengan 5T ditambah dengan 10.
Kemudian kita diminta mencari pada saat T sama dengan misalnya 2 skon yang ditanyakan kecepatan sesaatnya sama dengan berapa, kemudian percepatan sesaatnya sama dengan berapa. Nah, untuk ini ya berarti kita harus mencari persamaan kecepatan dulu, kemudian kita mencari persamaan percepatan. Ya. Nah, lalu misalnya ini yang A ya, yang A. Misalnya yang B ditanyakan dari T sama dengan 1 skon sampai T sama dengan 3 skon ya. Sampai T sama dengan 3 skon itu misalnya ditanyakan berapakah kecepatan rata-ratanya misalnya ya. Jadi di sini ditanyakan V rata-ratanya itu sama dengan berapa, kemudian A rata-ratanya sama dengan berapa ya. Nah, sekarang kita cari dulu ini VT dulu. Ini S dalam T itu sama dengan 4T kuadrat dikurangi 5T ini ditambah dengan 10. Oke? Maka untuk cari V dalam T ya sebagai fungsi waktu itu kan sama dengan S aksen kan? Berarti sama dengan D per DT dari 4T kuadrat dikurangi 5T ditambah dengan 10 kita tambahkan T pangkat 0 ya. Berarti kita langsung aja udah sekarang 4T kuadrat turunannya berapa? 8T. 8T min 5T turunannya? 5. Minus 5. 10T pangkat 0 turunannya? 0. 0. Oke, berarti inilah persamaan daripada kecepatannya. Sekarang kalau kita mau cari percepatannya, A, T-nya. Berarti ini sama dengan D per DT dari 8T pangkat 1 dikurangi 5T pangkat 0 kan? Nah, sekarang percepatannya berarti berapa? 8T pangkat 1 berapa? 8. 8. Ini 0 ya, berarti ini sama dengan 8 saja. Nah, kalau begitu, maka percepatannya itu 8 tidak dalam fungsi waktu. Jadi pada saat T sama dengan berapapun, percepatannya akan 8. Tidak ada pertambahan kecepatan. Oke. Nah, sekarang untuk jawab yang A ya, jawaban A ini kan T sama dengan 2 skon nih. Lalu VT berarti VT-nya rumusnya sama dengan berapa? 8T dikurangi dengan 5 kan? Maka kita masukkan T-nya sama dengan 2 skon. Jadi V berarti sekarang sama dengan 8 dikalikan 2 dikurangi 5. Maka ini sama dengan 16 dikurangi 5. 16 kurang 5 berapa? 11. 11. Ini satuannya berarti dalam meter per skon ya. Kalau kita cari percepatannya AT itu kan sama dengan 8 kan? Berarti walaupun T-nya 2 skon, ini tidak ada perubah T-nya, berarti A-nya ya tetap sama dengan 8 meter per skon kuadrat. Seperti itu ya. Ini untuk menjawab yang A. Nah, sekarang di sini kita mau mencari pada saat T sama dengan 1 skon sampai T sama dengan 3 skon. Cari kecepatan rata-rata, rumus daripada kecepatan rata-rata itu sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Kemudian rumus percepatan rata-rata itu nanti sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Seperti itu. Oke, sekarang kita tulis kembali dulu di sini ST-nya ya, ST sama dengan tadi 4T kuadrat. Berapa lagi? Dikurangi 5T tambah 10 ya. Min 5T ditambah dengan 10. Nah, berarti untuk T1. T1 sama dengan 1 skon. Ini kita cari dulu nih. Cari apa? S1. S1 berarti ini sama dengan 4 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah 10. Maka ini sama dengan 4 dikurang 5 ditambah 10. Berarti sama dengan 9. Satuannya kita pakai meter ya. Lalu kita cari lagi untuk T sama dengan 3 skon. Berarti kita cari adalah S-nya ya. Ini T2. Berarti kita cari S2 gitu ya. S2 berarti sama dengan apa? 4 dikalikan 3 pangkat 2. Ini kita kurangi 5 kali 3 ditambah dengan 10. Berarti ini 4 kali 9 dikurang 15 ditambah 10. Maka sama dengan 36 dikurangi 5 jadi ketemu 31 meter. Nah, untuk cari kecepatan rata-ratanya, V rata-ratanya itu berarti sama dengan S2 dikurangi S1 kita bagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Nah, S2-nya berapa? 31 meter dikurangi 9 meter. Kita bagi dengan T2-nya berapa? 3 skon. T1-nya berapa? 1 skon. Maka ini sama dengan 27 ya.
22 ya, 22 meter dikurangi 2 skon. Berarti sama dengan 11 meter per skon ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mau mencari apa? Percepatan kan? Percepatan berarti kita masuk di fungsi kecepatan. V-nya ya. VT apa tadi? Rumusnya sama dengan apa? 8 T dikurangi dengan 5 ya. Dikurangi 5 ya. Dikurangi 5 sama. Jadi untuk T sama dengan 1 skon. Kita cari V1. V1 berarti ini T1 ya. Sama dengan 8 dikalikan 1 dikurangi 5. Berarti sama dengan 3 meter per skon. Kemudian pada saat T2 sama dengan 3 skon, maka ini kita cari apa? V2. Berarti sama dengan 8 kali 3 dikurangi berapa? 5 kan? 8 kali 3, 24. 24 kurang 5 berapa? 19 meter per skon. Nah, untuk cari percepatan rata-ratanya, ini berarti sama dengan V2 dikurangi dengan V1 dibagi T2 dikurangi T1. Berarti sama dengan 19 dikurangi 3, satuan jangan ditinggal-tinggal ya, meter per skon, dibagi dengan 3 skon dikurangi dengan 1 skon. Maka sama dengan 16 dibagi 2, satuannya meter per skon kuadrat. Berapa? 8 meter per skon kuadrat. Ya, di percepatannya ya tetap, karena memang sebetulnya tanpa dicari pun kita bisa langsung A-nya sama dengan 8 meter per skon kuadrat. Kenapa? Karena percepatannya tidak berubah terhadap waktu. Gitu ya. Seperti ini. Ini untuk penggunaan diferensialnya ya. Untuk kalau perpindahannya dalam fungsi waktu. Oke? Sekarang kita langsung ke kebalikannya ya. Kebalikannya itu adalah integral. Integral ya. Tadi kalau cari V ya, cari V tadi sama dengan ds per dt kan. Jadi ini kalau kita kasih naik ke sini, maka V dt ini sama dengan ds atau ds sama dengan V dt. Jadi untuk cari S ini nanti sama dengan integral dari V dt. Sama aja tadi A itu kan sama dengan apa? dV per dt kan? A dt ini sama dengan dV. Berarti untuk, atau ini dV dulu ya, sama dengan A dikalikan A dt. Kemudian V-nya berarti ini kita menggunakan integral A dt. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke matematikanya dulu. Misalnya ada persamaan seperti ini. Dicari berapakah integral dari AX pangkat N dt ya, integral dari ini AX pangkat N dt. Nah, ini rumusnya itu adalah sama dengan 1 per ini N-nya kita tambah 1 A pangkat N juga ditambah 1. Ini plus C. C-nya itu adalah konstanta ya. Ini kalau tidak ada batasannya. Nanti kalau ada batasannya kita tidak menggunakan C lagi. Jadi misalnya kalau ada integral 2X pangkat 3 dt, maka sama dengan 1 per 3 ditambah 1 dikalikan X pangkat, ini X ya. Nah, X pangkat di sini adalah 3 ditambah 1, ini ditambah dengan C. Ini sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 ditambah dengan C. Ini 2, sorry loh. Ya, ini angka 2. 2-nya harus tetap masuk ya. Berarti 2 per 4 sama dengan berapa? 1 per 2. X pangkat 4 ditambah dengan C. Seperti itu. Lagi ya. Misalnya di sini ada integral 4X pangkat 2 ditambah 5X. Nah, ini dalam dt. Nah, ini boleh ditulis menjadi integral 4x kuadrat dt ditambah integral 5x dt. Nah, ini berarti pangkat 1, kok dt? dx ya, sorry ya. Bukan dt. Kenapa ini dt? Di belakang tadi x atau t ya? Ibu baru sadar nih. Ya, pakai x harusnya nih, ya dx ya. Karena dalam x ini ya. dx, tunggu Ibu cek dulu. Yang di sini dx atau dt? Oh, harusnya X nih ya, harusnya X yang di sini. Karena yang dirubah adalah X ya. DX nih, DX ya. Oke ya. Nah, sekarang yang di sini nih. Mana tadi? Ah, ini ya.
Ini berarti A-nya ini adalah N-nya. Maka ini akan sama dengan 1/2 ditambah 1 dikalikan 4 X pangkat 2 ditambah 1 plus 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1, 1 ditambah 1 ini kali 5 X pangkat 1 ditambah 1 ini harus ditambah dengan C. Nah, di sini berarti hasilnya jadi 4/3 X pangkat 3 ditambah 5/2 X kuadrat ini kita tambah dengan C. Bisa dimengerti sampai di sini? Ini belum ke persamaan percepatan jarak dan kecepatan ya. Sekarang coba integral misalnya 3t kuadrat dx 3x kuadrat. 3x kuadrat dx. Langsung coba sama dengan berapa? 3 per pangkatnya bertambah 1. Halo? Oh, langsung jawabannya nih. Iya, langsung jawabannya. 3x pangkat 2 berarti x pangkat 3 plus c. Ini di bawahnya ya, berarti x pangkat 3 ditambah c. Berarti jawabannya adalah x pangkat 3 ditambah dengan c ya. Sekarang integral misalnya 8x pangkat 3 dx. 8 per berapa? Ayo menjawab. 4. Per 4. Oke, x pangkat 4. oke, ditambah 4. dengan C. Sama dengan 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 ditambah dengan C. Oke ya. Jadi sekarang misalnya kalau ada integral 5t kuadrat dt. Berarti sama dengan 5/3 T pangkat 3 ditambah dengan C ya. Kalau ada integral 6T dt, berarti sama dengan 6/2 2 T pangkat T pangkat 2, oke, ditambah C. C. Ya. Kalau ada integral 10 dt, ini kan nggak ada T-nya, kamu boleh tambahin tuh. Tambahin T di sini adalah T pangkat 0. Ya, berarti sama dengan 10 per 0 tambah 1. 1. Ya, langsung T tambah 0 tambah 1 berarti ini T pangkat 1 ditambah C. Berarti sama dengan 10T ditambah C ya. Jadi kalau misalnya ada integral dari 4T kuadrat ditambah 5T dikurangi 10 dt. Langsung yuk. Berarti 4 per 3. 3 T pangkat 3. 3 ditambah 5 per 2. 2. Oke, T pangkat 2. 2 dikurangi 10 10 per 1. T ya per 1 langsung aja. Ini ditambah dengan C ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya integralnya integral tentu. Jadi misalnya integral dari 1 sampai dengan 3 5T pangkat 2 dt misalnya. Nah, ini kita integralkan dulu ini. Berapa ini? 5 per berapa? 5/3. 5/3 T pangkat 3. Nah, ini enggak pakai C lagi. Tapi ini ada batasan, di sini adalah angka 1, ya. Di sini ada angka 3. Caranya mencari itu adalah 5/3 atas dulu. Masukkan ke dalam T. Berarti ini 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Maka sama dengan 5/3 dikalikan dengan 27 dikurangi 1. Berarti sama dengan 5/3 dikalikan dengan 28. Nah, nanti kita hitung sendiri hasilnya sama dengan berapa. Ya, ini kan 5/3. Bukan 26. Oh ya 26 tahu, ayo thank you ya 26. Yo, makasih Aldi ya. Oke. Nah, ini tinggal kamu bagi aja udah atau dikali dulu, mau dibagi dulu ya nggak ada masalah sih. Ya, up to you gitu ya. Nah, nanti tinggal dicari hasilnya sama dengan berapa. Itu seperti itu. Ini sekedar tahu tentang integral. Nah, jadi misalnya gini. Misalnya ada suatu persamaan percepatan, jadi benda bergerak dengan percepatan dalam fungsi waktu, hanya itu AT ini sama dengan misalnya
5T dikurangi dengan 2 misalnya. Dalam tentunya T-nya dalam skon, kemudian ini nanti satuannya pasti meter per skon kuadrat ya. Kita nggak pakai satuan di sini, nggak apa-apa. Nah, sekarang jika V0 sama dengan 4 ya, meter per skon, kemudian S0 sama dengan misalnya 10 meter, ditanyakan pada saat T sama dengan 2 skon, itu berapakah S-nya, berapakah V-nya? Nah, seperti ini. Nah, kalau ini maka kita harus cari dulu fungsi daripada kecepatan. Jadi fungsi daripada kecepatannya ini nanti di sini berarti V-nya itu, VT-nya itu nanti akan sama dengan V0 karena ada kecepatan awal ya. Ini ditambah dengan integral daripada A dt. Nah, V0-nya berapa? Oh, 4 ya, ditambah dengan integral A-nya itu apa? 5T dikurangi 2 dt. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tidak usah tambah C lagi karena C-nya adalah ini ya. Maka ini 4 ditambah 5T, integralnya berapa? 5/2 kali 5/2 T. T pangkat 2. Oke, dikurangi berapa? 2T. Oke. Nah, ini kamu tuliskan pangkat paling besar di depan ya, biasakan itu. Berarti ini 5/2 T kuadrat dikurang 2T ditambah dengan 4. Nah, habis itu kita cari fungsi daripada kecepatan, perpindahannya, ya, S-nya. Nah, ini berarti kita tambahkan S0. Kenapa? Karena ada S0-nya nih. Ya, ini ditambah dengan integral dari V dt. Maka ini akan sama dengan 10 ditambah integral dari 5/2 T kuadrat dikurangi dengan 2T ditambah dengan 4 dt. Berarti di sini sama dengan 10 ditambah dengan 5/2 kali berapa? 3. Kali 3. Maka ini T pangkat 3. Oke, dikurangi 2/2. Oke, T pangkat 2. Oke, ditambah dengan 4T. 4T. Oke ya. Yang besar di depan ya, berarti jadi 5/6 T pangkat 3 dikurangi T kuadrat ditambah dengan 4T ditambah dengan 10. Nah, kita udah dapat persamaannya daripada S dan persamaannya daripada V. Maka pada saat T sama dengan 2 skon, kita tinggal kasih masuk nih. Ya, kita kasih masuk aja sekarang ya. T 2 skon. Nah, V-nya tadi berapa? V sama dengan 5/2 T kuadrat dikurangi 2T ditambah dengan 4 kan? T 2 skon. Jadi V untuk T sama dengan 2 skon, maka sebut aja ini V2, gini boleh nggak apa-apa. Nah, ini berarti 5/2 dikalikan 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah dengan 4. Sama dengan 5/2 dikalikan 4 dikurang 4 ditambah 4. Berarti sama dengan 10 meter per skon. Nah, untuk S-nya sama, tinggal masukkan aja di sini. Berarti S sama dengan apa? 5/6 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah dengan 10. Berarti 5/6 dikali 8, terus dikurangi 4 ditambah 8 ditambah dengan 10. Ini berapa nih hasilnya? 40 dibagi 6. 6 2/3 ya? Nah, ini 4 berarti tambah 14. Berarti hasilnya adalah 16 2/3 ini dalam meter. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, jadi ini kebalikannya. Nah, nanti ini akan juga dipakai di gerak melingkar nanti ya. Ibu akan kasih tahu dulu hubungan antara gerak melingkar dengan gerak beraturan. Jadi gerak melingkar beraturan dengan kecepatan GLBB, gerak lurus beraturan ya. Itu ada keterkaitannya. Jadi untuk GLB kemudian dengan keterkaitan dengan GMB ya. Kalau di GLB itu V0, maka kecepatannya di sini namanya itu kecepatan sudut. Jadi nanti ada omega 0. Lambangnya ya. Kemudian kalau ini kecepatan akhir berarti ini VT. Maka di sini jadi omega T.
Kemudian kalau di sini ada jarak yang ditempuh itu adalah S, di sini karena melingkar menempuhnya sudut, berarti ini setara dengan theta. Ya, jadi V0 dengan omega 0, VT itu sama dengan ini ya, kemudian S dengan theta ya. Nah, ini udah ke GLBB langsung aja ya, nggak apa-apa ya, ke GMBB gitu ya. Nah, sekarang jadi di sini kan ada percepatan tuh. Maka kalau di sini percepatan, ini namanya percepatan sudut, nanti alfa ya, lambang-lambangnya itu. Nah, ini kesetaraannya. Jadi rumusnya sama sih. Kalau di sini rumusnya VT sama dengan tadi apa? V0 ditambah dengan A kali T, maka di sini VT kan jadi omega T. Ini jadi omega T berarti sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa dikalikan dengan T. Lalu kalau di sini adalah S sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah AT kuadrat, maka di sini jadi apa? Theta sama dengan omega 0 dikalikan T ditambah 1/2 alfa T kuadrat. Kalau kita punya rumus 2 dikalikan A kali S sama dengan apa? VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2, berarti ini 2 alfa theta, ini akan sama dengan apa? Omega T kuadrat dikurangi dengan omega 0. Lalu kalau untuk 2S per T, ini sama dengan V0 ditambah dengan VT, maka di sini adalah 2 theta per T, ini akan sama dengan apa? Omega 0, ini kurang kuadrat ya, ditambah dengan omega T. Ya, seperti itu. Tapi nanti nih ya, penggunaannya nanti kalau sudah masuk di gerak melingkar berubah beraturan. Kita akan masuk nanti harus masuk dulu di gerak melingkar beraturan. Apa itu omega, apa itu theta, apa itu alfa, itu nanti ya.